Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu Matematika Bisnis pada minggu ke-13. Ya, jadi pada minggu ke-13 kita akan melanjutkan materi mengenai program linear. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana aplikasi program linear. Oke, linear inequality and linear programming. Pertidaksamaan linear dan program linear. In this section, we will explore application which utilize the graph of system of linear inequality. Nah, jadi kali ini kita akan mengeksplor aplikasi dari grafik dari sebuah sistem pertidaksamaan linear. Ya, a familiar example, ya, contohnya, we have seen this problem before, and extra condition will be added to make the example more interesting. Ya, jadi sama seperti permasalahan sebelumnya. Nah, sebuah kondisi di sini akan ditambahkan untuk menjadikan contohnya lebih menarik ya. Suppose a manufacturer make two types of ski. Nah, ini jadi ini contoh yang minggu lalu. Ya, misalkan sebuah perusahaan memproduksi dua jenis ski, a trick ski dan slalom ski. Jadi ini trick ski kemarin X, slalom ski itu Y ya. Nah, each trick ski require 8 hours of design work and 4 hours of finishing. Each slalom ski require 8 hours of design and 12 hours of finishing. Furthermore, the total of number of hours allocated for design work is 160 and the total available hour for finishing work is 180. Yeah, finally, the number of trick ski produced must be less than or equal to 15. How many trick ski and how many slalom ski can be made under this condition? Nah, jadi contoh ini sudah kita selesaikan ya, atau sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, now here is the twist. Suppose the profit on each trick ski is $5 and the profit for the each slalom ski is $10. How many each of type ski should be manufactured produced to earn the greatest profit? Nah, jadi kalau dijual trick ski itu $5 dan slalom ski itu $10. Nah, kira-kira untuk mendapatkan untung yang paling besar, perusahaan tersebut harus memproduksi seperti apa? Oke. Ya, ini disebut dengan masalah program linear. This is an example of linear programming problem. Every linear programming problem has two components. The first one is, nah, jadi ya, contoh yang tadi itu adalah contoh dari permasalahan program linear. Ya, jadi setiap program linear itu memiliki dua komponen. Yang pertama, a linear objective function is to be maximized or minimized. In our case, objective function is profit. Ya, jadi ada fungsi objektifnya, ya, objektifnya ini yang akan kita maksimalkan atau kita minimumkan. Nah, jadi pada kasus kita kali ini, ya, objective functionnya itu adalah profit ya. Ya, jadi profitnya ini 5x ditambah 10y, yaitu $5 dari trick ski dan $10 dari slalom ski. Ya, kalau profit tentunya kita ingin maksimumkan. Nah, ini yang pertama. Jadi ada fungsi objektif. And the second one, a collection of linear inequality that must be satisfied simultaneously. These are called the constraint of the problem because these inequalities give limitation of the value of x and y. In our case, the linear inequalities are the constraint. Nah, jadi ada constraint-nya di sana ya, yaitu batasan-batasannya terhadap x dan y. Ya, jadi ini disebut dengan constraint. Jadi ini yang membatasi kita. Misalnya produksinya itu harus positif, kemudian banyaknya trick ski yang harus diproduksi itu maksimal 15. Ya, kemudian desainnya itu maksimal 160 jam, kemudian finishingnya itu 180 jam.
Nah, yang ketiga, the feasible set is the set of all points that are possible solution. Nah, jadi ini adalah titik-titik yang mungkin ya, atau solusi yang mungkin. In this case, we want to determine the value of x, the number of Triksky, and y, the number of Salemsky that will yield the maximum profit. Nah, jadi sini kita menentukan x-nya berapa dan y-nya berapa ya, sehingga profitnya maksimum. Only certain point are eligible. Nah, hanya beberapa titik yang mungkin ya. Those are the point within the common region of intersection of the graph of the constraining inequality. Nah, jadi titik yang mungkin itu adalah titik-titik potongnya atau corner point-nya tadi. Okay. Let's return to the graph of the system of linear inequality. Notice that the feasible set is the yellow shaded region. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi, nah itu daerah yang memungkinkan itu adalah yang berwarna kuning ya. Our task is to maximize the profit function. Ya, jadi tugas kita itu ingin memaksimalkan fungsi profitnya by producing x Triksky and y Salemsky, but use only value of x and y that are within the yellow region graph in the next slide. Ya, jadi ini disebut dengan feasible set. Ya, jadi ini adalah corner point-nya nanti yang akan kita pakai untuk menentukan berapa sih profit yang maksimum. Ya, profitnya ini 5x ditambah 10y. Ya, jadi di sini slope-nya itu adalah min setengah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat K ini disebut constant profit line. Oke. Nah, jadi yang ini K sama dengan 5x ditambah 10y. Ya, jadi slope-nya, kemiringannya itu adalah min setengah. Jadi ini adalah garis dari profitnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini the exact point of intersection of two line is 7,5 dan 12,5. Nah, dikarenakan x dan y-nya itu harus bilangan bulat, maka kita bulatkan menjadi 7 dan 12. Ya, jadi ini profitnya bisa ini ya. Nah, jadi semakin ke atas profitnya semakin besar. Nah, the maximum profit katanya diperoleh saat titik poinnya atau corner pointnya itu adalah 7,5 dan 12,5. Nah, karena kita tidak dapat memproduksi ski dalam bentuk pecahan, maka kita bulatkan menjadi 7 dan 12. Kita tidak dapat melebihi nilai ini ya, jadi kita tidak bisa membulatkan ke atas. Thus, the manufacturer should produce 7 Triksky and 12 Salemsky to achieve the maximum profit. What is the maximum profit? Nah, jadi kita akan menentukan berapa sih keuntungan maksimumnya. Nah, itu P sama dengan 5x ditambah 10y. Nah, kita masukkan x-nya 7, y-nya 12, kemudian diperoleh profitnya 155. If a linear programming problem has a solution, it is located at a corner point of the set of feasible solution. Nah, jadi kalau persamaan atau kalau permasalahan program linearnya itu memiliki solusi, maka itu terletak pada titik-titik sudutnya ya, dari daerah hasilnya. Nah, if a linear programming problem has more than one solution, at least one of them is located at a corner point of the set of feasible solution. Nah, kalau solusinya itu lebih dari satu, ya paling tidak satu dari mereka itu pasti terletak di sudut-sudutnya. Nah, itu kalau memiliki solusi ya. Jadi solusinya itu terletak pada titik poinnya atau titik sudutnya ya. If the set of feasible solution is bounded, as in our example, the solution of the linear programming problem will exist. Bounded mean that the region can be enclosed in a circle. Nah, jadi
kalau daerah hasilnya itu tertutup, ya seperti gambar tadi. Ya, ini maksudnya tertutup ya. Ya, jadi tertutup, maka solusinya itu ada ya. Ya, solusinya itu ada. Nah, tapi kalau daerahnya hasilnya, atau if the set of feasible solution is not bounded, then the solution or may not exist. Nah, jadi kalau misalnya daerah hasilnya itu tidak tertutup, ya maka solusinya itu bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ya. Oke. Ya, jadi ini dia langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan program linear. Ya, jadi kita tentukan dulu variabelnya ya. Ya, variabelnya apa saja. Kemudian yang kedua, summarize relevant material in the table form related column to the decision variable if possible. Dan yang ketiga, determine the objective and write a linear objective function. Ya, ini fungsi objektifnya ya, apa yang ingin dimaksimalkan atau diminimumkan. Kemudian selanjutnya, write problem constraint using linear equation or inequality. Nah, kita tuliskan constraint-nya, jadi batasannya apa. Ya, kemudian kita tuliskan constraint yang non negatifnya, ya, yang x lebih dari 0, y lebih dari 0. Oke, selanjutnya ya, grab the feasible region. Nah, jadi di sini kita gambarkan daerahnya ya, seperti apa. Kemudian construct a corner point table. Nah, kita buat tabel titik sudutnya. Kemudian determine the optimal solution from the table. Nah, jadi kita tentukan solusi yang optimalnya seperti apa. Jadi kita cari misalnya titik sudutnya, kemudian profitnya berapa. Ya, baru kita interpretasikan ke soalnya kembali. Ya, contoh. Ya, di sini kita akan memaksimumkan ya fungsinya seperti ini. Constraint-nya ini ya ada 3. Oke, nah langkah pertama itu kita tentukan objektifnya ya, objektif ini. Jadi apa yang ingin kita maksimalkan. Nah, kemudian kita gambar constraint-nya ya. Constraint-nya yang ini ada 3 tadi constraint-nya. Ya, kita gambar ya, ini dia. Nah, ini constraint-nya ya. Ini satu persamaan yaitu x tambah 2y seperti ini. Oke, nah kemudian ya, kalau kita lihat di sini daerahnya itu unbounded ya. Dia tidak terbatas, ya tidak tertutup. Nah, maka kita ingin di sini memaksimumkan ya, memaksimumkan semakin ke atas semakin maksimum ya, semakin besar. Nah, jadi kalau maksimum itu biasanya batasnya ke atas. Nah, maka karena regionnya ini unbounded di atas, maka we conclude that this linear programming problem has no solution. Nah, jadi ini nggak ada solusinya karena dia tidak tertutup ya atasnya. Example 2, contoh kedua, a manufacturing plant makes 2 types of boat, a 2-person boat and a 4-person boat. Nah, jadi di sini sebuah perusahaan membuat 2 jenis kapal, yaitu kapal dengan 2 buah penumpang dan kapal dengan 4 penumpang. Nah, berarti ini adalah X-nya, ya, ini adalah Y-nya. Each 2-person boat require 0.9 labor hour from the cutting department. Nah, jadi di sini berarti ini constraint yang pertama ya. Ya, di sini berarti ada cutting. Oke. Nah, di sini satu lagi assembly department. Oke, kita buat di bawah saja. Oke, jadi tadi X-nya itu 2-person boat
kemudian Y-nya ini for person boot. Oke. Nah, jadi di sini katanya untuk 2 person boats require 0,9 ya. Nah, berarti dari cuttingnya di sini 0,9 0,9x, kemudian assembly-nya itu 0,8. Oke. Each 4 person boats require 1.8 labor hour from the cutting department and 1.2 labor hour from the assembly department. Nah, berarti Y-nya di sini 1,8 Y. Oke, assembly-nya 1,2 Y. Oke. The maximum labor hour available per month in the cutting department and the assembly department are. Nah, berarti yang pertama ini yang cutting ya, karena cuttingnya disebutkan di depan. Berarti tersedia ya, tidak lebih dari ya, berarti kurang dari sama dengan 864. Oke. Nah, sedangkan assembly-nya itu 672. Oke. The company makes a profit. Nah, berarti ini adalah objective functionnya ya. Jadi profitnya. Oke. Jadi ini objektifnya. Objective functionnya itu P, profit, sama dengan ya $25 on each 2 person boat and $40 on the 4 person boat. Nah, jadi $25 ya, untuk kapal dengan 2 penumpang, kemudian $40 untuk kapal dengan 4 penumpang. Oke. Nah, how many boat of each kind should be the company produce in the order to maximize profit? Nah, berarti kita ini akan memaksimumkan profitnya ya. Jadi ini akan kita maksimumkan. Oke, ini objektifnya. Nah, ini constraint-nya, dan jangan lupa kita tambahkan non negatifnya ya, karena nggak mungkin memproduksi negatif ya. Berarti X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, nah ini dia sudah kita definisikan semua. Oke. Ya, ini objective function sudah. Kemudian constraint-nya dan non-negative constraint sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke menggambar daerah hasilnya ya. Kemudian kita akan menentukan titik sudutnya. Nah, dari titik sudutnya tersebut baru kita tentukan mana yang memaksimumkan profit. Oke. Nah, ini objektifnya sudah. Kemudian constraint-nya. Oke, ini sudah. Ini juga sudah. Kemudian terakhir nih non-negative constraint. Nah, visibly region atau daerah hasilnya ya, ini kita gambar. Jadi dari constraint tadi 2 ya, kita gambar, dan ini adalah yang warna kuning ini adalah daerah hasilnya ya. Oke. Nah, ini intersectionnya. Jadi ini titik potongnya, ini adalah, ini dia 480,240. Jangan lupa ya, X dulu baru Y. Nah, kalau ini ya 840
Nah, ini datangnya dari mana? Nah, kalau kita lihat untuk persamaan garis yang ini itu ini ya, 8x ditambah 1. Oke, ini 0,8 ya. 0,8x ditambah 1,2y sama dengan 672. Nah, sekarang ini kan sumbu x, ini sumbu y. Nah, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x. Berarti y-nya itu 0 ya. Nah, jadi ini kita gantikan dengan 0. Berarti 0,8x ditambah, nah, ini 0, 1,2 dikali 0 sama dengan 672. Oke. Nah, sekarang tinggal 0,8x sama dengan 672. Nah, maka diperolehlah x-nya, ya, ini 840. Oke. Silahkan kalian hitung pakai kalkulator ya. Oke. Nah, titik yang ini titiknya, ya, kita cari. Nah, di sini dapatnya 0,480 ya. 0,480. Nah, ini dari persamaan yang ini ya. Oke. Persamaannya 0,9x ditambah 1,8y sama dengan 864. Ya, karena kita ingin mencari titik potong sumbu y, jadi ini titik potong sumbu x, ini titik potong sumbu y. Nah, maka di sini x-nya kita ganti dengan 0 ya. Nah, maka berarti ini nilainya ini langsung 0 ya, ditambah 1,8y sama dengan 864. Nah, berarti y-nya ya, tinggal 864 dibagi 1,8. Maka akan dapat hasilnya 480. Oke. Nah, jadi kita memperoleh 4 buah titik sudut di sini. Ya, yang ini 0,0 ya. Ya, 0,0. Nah, maka kita substitusikan x dan y-nya ke dalam profit. Nah, diperoleh ini 0. Nah, 0,480 diperoleh profitnya 19.200. Kemudian 480,240. Nah, ini diperoleh profitnya 21.600. Kemudian 840,0 ya, diperoleh profitnya 21.000. Nah, jadi di sini profit maksimumnya dapat kita lihat itu 21.600 dengan memproduksi ya x-nya 480 dan y-nya 240, atau ya 2-person boot-nya itu 480 buah dan 4-person boot-nya itu 240 buah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Nah, ini fungsi objektifnya. Ya, ini constraint-nya ya. Nah, di sini kita peroleh ya, ini setelah digambar. Ya, gambarnya seperti ini, dan ini adalah visible region-nya atau daerah hasilnya. Jadi di sini ada 3 titik ya. Ya, untuk mencari titik sudut yang ini berarti kalian harus mencari titik potong ya, garis 2x tambah y sama dengan 20 dan 2x tambah 5y sama dengan 36. Oke. Nah, jadi dari titik potong tersebut ya ada 3 titik sudutnya ya, 2,16, 8,4 dan 3,6. Nah, di sini maka kita akan memaksimumkan fungsi objektifnya ya, z sama dengan 4x ditambah 2y. Nah, setelah disubstitusikan nilai x dan nilai y-nya, nah terdapat
dua buah titik sudut nih yang memiliki nilai yang paling besar ya, atau nilai maksimum. Nah, maka di sini solusinya itu ada 2. Oke, ini solusinya. Ya, jadi the solution to the example 3 is a multiple optimal solution. In general, if two corner points are both optimal solution to a linear programming problem, then any point of the line segment joining them is also an optimal solution. Solusi dari contoh 3 itu adalah sebuah contoh dengan solusi yang lebih dari satu ya. Secara umum, jika dua titik sudut memiliki hasil yang optimal, maka semua titik yang ada pada garis tersebut itu akan memberikan nilai yang optimal juga. Nah, jadi di sini titik manapun yang ada di garis 2x ditambah y sama dengan 20, di mana x-nya itu dari 2 sampai 8, maka akan memberikan nilai yang optimal. Contohnya 3,14, maka akan memberikan nilai yang optimal juga. Nah, jadi garis 2x ditambah y sama dengan 20, ya itu adalah garis yang ini ya. Nah, jadi di sini titik sudutnya ini memberikan nilai yang optimal. Nah, maka semua titik yang ada di garis ini mulai dari x-nya 2 sampai x-nya 8 ya, jadi ini 2, ini 8. Jadi titik manapun di sepanjang garis ini maka akan memberikan nilai yang optimal. Nah, contohnya misalnya kalau kita ambil x-nya 3 ya, jadi ini yang ini titik yang ini ya, kalau x-nya 3 berarti 6 ditambah y sama dengan 20 ya, maka y-nya y sama dengan 14 ya. Kita coba, berarti titiknya 3,14 ya. Oke, kita substitusikan ya, 4 kali 3 ditambah 2 dikali 14. Nah, maka ini hasilnya 40 juga ya. Jadi semua titik di sepanjang garis 2x ditambah y sama dengan 20. Nah, x-nya itu dari 2 sampai 8, maka akan memberikan nilai yang optimal. Nah, ini untuk latihan, silahkan kalian kerjakan. Ya, jadi di sini ya ini x-nya, ini y-nya ya. Jadi memproduksi dua jenis model tablet. Oke, nah jadi untuk latihan kalian kerjakan latihan 1, kemudian latihan 2, dan latihan 3. Ya, kemudian untuk tugasnya ini kalian kerjakan latihan 4. Ini sebagai tugas. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.